Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aziz Samsudin, disebut-sebut dalam dakwaan suap mantan penyidik KPK, Stefanus Robin Patuju. Nama Aziz terseret dalam sejumlah peran. Ada 3 kasus yang saling bertemali. Mengapa masih saja kemudian ada wakil rakyat yang terseret dalam pusaran suap dan korupsi? Bagaimana kemudian mengusut dugaan pidananya maupun dugaan pelanggaran etiknya? Bergabung secara daring Koordinator Indonesian Corruption Watch atau ICW, Adnan Topan Husodo, ada Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Toto Dwi Diantoro, dan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat pagi Mas Topan, Mas Toto, dan Bang Lusius. Salam sehat buat Anda bertiga. Selamat pagi Mas Bayu. Ya. Kita ngobrol untuk, bagi saya secara pribadi, saya ingin menambah wawasan karena Anda bertiga pasti terus menyimak lebih dalam dari saya ataupun pemirsa Sapa Indonesia begitu. Mas Topan, ini kan kasusnya di KPK udah diselidiki, 3 kasus yang saling bertemali, ada hubungannya, ada di peran penyidik KPK-nya, dan semua ada menyebut nama Aziz Samsudin. Heran juga sih kita gitu, kenapa kemudian belum juga diusut Aziz Samsudin ini? Karena dia anggota DPR, wakil ketua, juga pimpinan sebuah partai politik, Golkar begitu, sehingga ini kemudian tertahan-tahan. Apa yang membuat ini tertahan menurut ICW, Mas Topan? Saya kira faktornya ada di KPK ya Mas Bayu ya. Kalau kita berkaca pada KPK sebelum periode pimpinan sekarang, sebenarnya kan tidak ada kesulitan dalam menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan elit politik sekalipun ya. Misalnya bahkan ketua umum partai saja diseret. Apalagi ini hanya wakil ketua umum dan wakil ketua DPR. Dulu KPK sampai menyeret ketua DPR-nya. Jadi saya kira lebih ke institusi KPK-nya ya yang kelihatan memang pasca revisi Undang-Undang KPK lebih banyak melakukan semacam kompromi atau titik-titik di mana kemudian proses penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan dengan cukup elegan, kemudian juga cepat, sehingga publik merasa bahwa memang KPK bisa diandalkan ya untuk menangani perkara-perkara besar. Dalam sebuah kasus ya Mas Topan, misalnya ada sebuah kasus, lalu ada nama saya disebut begitu oleh jaksa. Jadi terlibat sekali dalam hal ini, saya adalah orang yang memperkenalkan orang-orang yang berperkara. Kan begitu ini kasusnya. Ya. Itu harusnya saya langsung diperiksa begitu. Kalau dalam sebuah persidangan korupsi yang biasalah begitu. Begitu Mas Topan? Ya, saya kira kan proses pemeriksaan Robin ini sudah berlangsung cukup lama ya, Bayu ya, dan pemirsa. Dan dalam dakwaan KPK bahkan disebutkan Aziz Samsudin langsung mentransfer dana untuk Robin gitu ya. Yang itu artinya sudah ada bukti, sudah ada evidensi yang kuat yang dimiliki oleh KPK, sehingga proses hukum itu bisa berjalan ya dengan cepat gitu. Nah, pada banyak kasus, pada banyak perkara penanganan korupsi di KPK bisa menetapkan tersangka secara paralel kok ya, tidak satu persatu kemudian dicicil, satu ini dibawa dulu ke pengadilan, kemudian setelah selesai masuk lagi yang lain gitu. Bisa juga itu dilakukan secara paralel sepanjang bukti-buktinya memang sudah di tangan. Jadi saya kira memang kalau kita berkaca kembali lagi ya kepada beberapa perkara sebelumnya yang juga terindikasi melibatkan anggota DPR dari partai yang berbeda seperti dalam kasus korupsi bansos COVID-19, jelas bahwa proses itu seringkali mengalami kesulitan ya untuk kemudian dilanjutkan ke proses yang lebih serius gitu. Dan dalam kasus bansos kan juga berhenti. Nah, saya kira ini hal-hal yang menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan cara pandang dan sikap dari pimpinan KPK di dalam menangani perkara yang melibatkan elit partai atau elit politik. Oke, sebelum nanti kita lebih membahas kepada kasus yang sedang diselidiki KPK ini dengan peran-peran orang pentingnya, tapi kok kemudian nggak diperiksa-periksa begitu, itu kan jadi pertanyaan. Saya ke Bang Lusius dulu, karena saya sempat membaca
sebelum ingin ngobrol dengan Anda bertiga pagi ini, Formapi sempat mengatakan bahwa ya nggak kaget juga bahwa ada anggota DPR terlibat dalam kasus korupsi, begitu ya Bang Lusius, koreksi saya nih. Tetapi ini kasusnya agak beda nih, karena seorang anggota DPR memperkenalkan orang-orang yang berperkara. Begitu Bang Lusius, jadi ini harusnya menjadi perhatian? Ya, ya, saya kira dalam bahasa yang lain kita bisa bilang peran Wakil Ketua DPR sebagai maklar kasus gitu ya. Tentu ini peran yang sangat rendah untuk kemudian digauli oleh seorang Wakil Ketua DPR yang kita tahu adalah posisi terhormat ya. Kenapa kemudian kita soroti kasus Aziz ini sebagai sesuatu yang aneh, tentu itu ya. Karena kita tahu betul jabatannya yang sangat tinggi sebagai Wakil Ketua DPR, tapi mau merendahkan diri, mau mengotori dirinya dengan menjadi semacam seorang maklar gitu ya, yang memperdagangkan kasus gitu ya. Di samping dia sendiri juga misalnya punya catatan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus di Lampung Tengah, kasus korupsi di Lampung Tengah. Jadi saya kira hal-hal ini jelas langsung menabrak kehormatan DPR, apalagi ini dilakukan oleh sebagai seorang Wakil Ketua DPR gitu ya. Suatu yang membuat DPR tidak pernah tuntas bisa dipercayai oleh publik ya, karena dari internal DPR sendiri tidak pernah henti kemudian muncul kasus-kasus yang membuat DPR itu semakin sulit untuk dipercaya oleh publik ya. Bang Lusius, ini kan sudah dilaporkan ya ke Dewan Kehormatan DPR, ada perkembangan? Saya kira itu yang kita sesalkan betul gitu ya. Kalau KPK masih ada sedikit gerak-geriknya tadi gitu ya, memanggil Aziz sebagai saksi dan lain sebagainya. Ya. Ini di MKD yang justru kelihatan tenggelam total gitu ya. Sejak MKD menerima 5 laporan dan memutuskan 3 dari 5 laporan itu layak untuk kemudian ditindaklanjuti. Sejak saat itu pula kasus dugaan pelanggaran kode etik Aziz Samsudin ini tidak pernah disentuh lagi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan sampai sekarang ya. Ada banyak alasan yang mereka kemukakan gitu. Pertama, mereka pernah mengatakan masa sidang itu terlalu tanggung saat laporan itu diterima, lalu mereka mau melanjutkan di masa sidang berikutnya. Itu juga tidak pernah terbukti sampai sekarang ya, karena sudah 2 masa sidang terlewatkan, MKD belum melakukan apapun. Ya, berikutnya mereka beralasan ini ada pandemi, sulit bagi MKD untuk melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu juga sulit untuk kemudian kita terima, karena faktanya ada begitu banyak kegiatan di DPR yang melibatkan kehadiran fisik anggota gitu. Dan rapat dengar pendapat dengan kementerian juga berlangsung kan? Betul. Ini kan menghadirkan seorang Aziz Samsudin, jadi mestinya ruang MKD itu tidak akan sesak oleh manusia gitu ya, kalau MKD mau melakukannya. Yang ketiga, mereka beralasan sekarang menunggu keputusan hukum di KPK. Saya kira semakin lama alasan MKD ini semakin konyol saja gitu ya, karena bagaimana mungkin kemudian proses di MKD menunggu proses hukum yang ada di KPK gitu ya. Karena kalau KPK nanti sudah menetapkan status tersangka, MKD mungkin tidak terlalu bekerja banyak lagi, karena dengan mudah kemudian kita desak supaya pencopotan terhadap Aziz Samsudin dari Wakil Ketua DPR itu bisa dilakukan, atau Golkar didesak untuk kemudian menarik Aziz Samsudin baik sebagai Wakil Ketua DPR maupun sebagai kader Partai Golkar di DPR. Jadi MKD tidak dibutuhkan lagi kalau KPK sudah sedemikian jauh melakukan proses hukum terhadap Aziz Samsudin. Oke, terbayang. Mas Toto, Anda mengamati ini semua pasti, walaupun tidak di Jakarta, ya, di Jogja begitu. Pukat saya meyakini terus melihat perkembangan-perkembangan. Di KPK kita bingung, tadi Mas Topan juga bingung. Sama-sama kita bingung ya Mas Topan. Ini udah sedemikian rupa kok nggak diperiksa-periksa begitu. Mungkin ada yang menahannya begitu. Di DPR juga begitu. Saya terbayang Bang Lusius, ini wakil ketua loh, harus segera, kalau nggak terbukti ya jadi lebih jelas, kalau terbukti jadi lebih clear, kan begitu. Nah, gimana ini Mas Toto, Anda melihatnya kalau sebuah kasus korupsi, kalau sudah tokoh-tokohnya tinggi begini, ada aja nih nggak diperiksa-periksa, atau kalau diperiksa sebentar, habis itu nggak lanjut. Bagaimana kita melihat ini semua, Mas Toto? Ya, ya selalu begitu ya. Jadi seolah kemudian semakin membenarkan kepada kita bahwa
selalu ada pola begitu ketika kasus-kasus seperti ini itu menimpa orang-orang penting, gitu ya, orang-orang yang notabene itu punya relasi yang cukup kuat dengan Ya, kekuasaan gitu ya. Apalagi orang partai kemudian di parlemen, pimpinan pula gitu. Nah, itu juga akan mengalami hambatan-hambatan seperti ini. Cuman sekali lagi ya ini terkait dengan soal keberanian ya. Sistemnya sudah ada sebenarnya dan tinggal kemudian keberanian. Nah, cilakanya seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Adnan terkait dengan soal kondisi KPK kali ini. Nah, ini kan bisa jadi sebenarnya tidak akan seperti ini kasusnya, manakala misalnya penyidik KPK gitu ya, itu punya integritas dan disiplin yang tinggi. Nah, cilakanya ini akhir-akhir ini dan ternyata itu juga ada semacam percontohan gitu ya pada level pimpinan gitu ya. Ini kan pimpinan juga terlibat dalam kasus yang sama atau dalam kasus Aziz Samsudin dan kemudian di penyidik Robin 47 itu di Wali Kota Tanjung Balai. Nah, ini saya rasa kalau kemudian kita lihat lebih luas ada kaitannya dengan persoalan eksistensi KPK saat ini yang semakin tidak bisa memberikan jawaban kepada ekspektasi publik. Kalau ya Mas Toto, tapi gini, kalau jaksa KPK di dalam sebuah sidang, ada 3 sidang menyebutkan, maksud saya begini, ini para jaksa berhak, kalau saya jaksa begitu saya berharap ini diperiksa, tapi mungkin internal di KPK ada yang menahan jangan dipanggil dulu atau gimana begitu. Nah, hal semacam itu mungkin tuh terjadi. Saya cuma pengen tahu gitu. Mungkin, apalagi dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi situasi KPK saat ini itu menjadi sangat mungkin. Ini kan sebuah pembusukan yang sangat nyata dan itu terlihat sekali itu di akhir-akhir ini ya. Bahwa dulu ya pernah ada sekali 2 kali penyidik KPK yang bermasalah misalnya menemui pihak yang berperkara gitu ya, pihak terkait dengan urusan di KPK. Tetapi kali ini yang paling parah. Ini terjadi di periode kepemimpinan yang ada saat ini paling parah. Nah, dengan situasi seperti itu kami meyakini bahwa apa yang dibayangkan oleh Mas Bayu tadi sangat mungkin terjadi. Ya, oke. Nah, itu yang kita khawatirkan. Mungkin juga Mas Topan mengkhawatirkan itu yang terjadi. Atau mungkin Mas Topan ini sebenarnya udah tahu itu yang terjadi tapi belum mau gamblang nih cewek. Kita jeda dulu, nanti kita ingin tahu lagi paling tidak dari sisi saya setelah mendengar kemungkinan-kemungkinan bagaimana kasus ini berlanjutnya. Juga soal kode etiknya Bang Lusius di DPR, bagaimana kita bisa mempush ini supaya bisa jelas begitu. Bagaimana kemudian kasus ini di KPK bisa terang benderang. Karena ini bukan sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang harus kita lihat sebagai masih carut marut kita kalau bicara soal korupsi hingga pada saat ini ternyata. Nah, kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetap bersama kami.